Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi singkat Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Republik Indonesia ke-6. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu presiden putaran kedua tanggal 20 September 2004, seperti yang diusulkan oleh Megawati Soekarno Putri saat ia menjadi presiden. Susilo Bambang Yudhoyono yang oleh orang tuanya biasa dipanggil Sus, namun lebih populer disapa dengan SBY, lahir di Desa Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, tanggal 9 September 1949. SBY adalah anak tunggal dari pasangan Raden Sukoco dan Siti Habibah. Darah prajurit menurun dari ayahnya yang pensiun sebagai pembantu Letnan 1. Sementara ibunya, Siti Habibah, adalah putri salah seorang pendiri pondok pesantren Tremas. Pendidikan sekolah rakyat adalah pijakan masa depan yang paling menentukan bagi Susilo Bambang Yudhoyono. Silsilah dari garis ayah. Susilo Bambang Yudhoyono adalah putra dari Raden Sukoco yang merupakan seorang prajurit TNI yang berpangkat pembantu Letnan 1 dengan jabatan Komandan Komando Rayon Militer atau Danramil. Raden Sukoco juga lahir dari keturunan pondok pesantren Gontor yang merupakan salah satu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Raden Sukoco menikah dengan Siti Habibah. Raden Sukoco lahir tahun 1920 dan meninggal tanggal 4 Agustus 2001. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Susilo Bambang Yudhoyono bernama Siti Habibah yang merupakan putri seorang pendiri pondok pesantren Tremas, Pacitan, Jawa Timur. Meninggal tanggal 30 Agustus tahun 2019. Ketika duduk di bangku kelas 5 SD, untuk pertama kalinya, SBY mengenal nama Akademi Militer Nasional atau AMN yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Yang pada kemudian hari, nama AMN berubah nama menjadi Akabri. SBY kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri Pacitan. Sejak kecil, SBY bercita-cita untuk menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setelah lulus SMA akhir tahun 1968. Namun, karena terlambat mendaftar, SBY tidak jadi masuk Akabri dan akhirnya dia menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut 10 November Surabaya tahun 1969. Namun, tidak bertahan lama. Kemudian SBY justru tertarik dan masuk ke pendidikan guru sekolah kelanjutan pertama atau PGSLP di Malang, Jawa Timur. Sewaktu belajar di PGSLP Malang itulah, Susilo Bambang Yudhoyono mempersiapkan diri untuk masuk kembali ke Akabri. Beliau mulai masuk ke Akabri pada tahun 1970 di Magelang, Jawa Tengah. Saat menjadi taruna Akabri, SBY satu angkatan dengan Agus Wirahadikusuma, Riamizat Riyakudu, dan Prabowo Subianto. Pada saat menjalani pendidikan Akabri inilah, kemudian SBY bertemu dengan istrinya, yaitu Ibu Ani Yudhoyono atau yang bernama Kristiani Herawati. Ternyata Kristiani Herawati merupakan anak dari Gubernur Akabri, yaitu Sarwo Edi Wibowo, yang merupakan komandan militer dan dulunya juga ikut andil di dalam menumpas para PKI
di Indonesia. SBY memutuskan untuk melamar Ibu Ani Yudhoyono selepas menyelesaikan pendidikannya di Akabri, karena kesungguhan niat dan tekad SBY yang sudah bulat. Saat menempuh pendidikan di militer, SBY pernah mendapat julukan sebagai jerapah. Hal ini dikarenakan SBY adalah sosok yang sangat menonjol dengan tubuhnya yang tegap dan juga tinggi. Ia merupakan seorang lulusan terbaik di Akabri pada tahun 1973 yang menerima lencana Adi Makayasa. Setelah melangsungkan pernikahan, Susilo Bambang Yudhoyono ini kemudian melanjutkan pendidikannya ke Airborne and Ranger Training Bridge atau ARTB di Fort Benning, Georgia, Amerika Serikat pada tahun 1976. Dan kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning, Georgia, Amerika Serikat pada tahun 1982 hingga 1983 dan meraih honor Graduate Jungle Warfare Training di Panama. Perjalanan karir militer SBY dimulai dengan memangku jabatan sebagai Danton-Pan Yonif Linut 330 Kostrat Komandan Peleton 3 di Kompi Senapan A Batalion Infanteri Lintas Udara 330 Tridharma Kostrat pada tahun 1974 sampai 1976. Membawahi langsung sekitar 30 prajurit. Kefasihan dalam berbahasa Inggris membuatnya terpilih mengikuti pendidikan lintas udara atau Airborne dan pendidikan pasukan komando Ranger di Pusat Pendidikan Angkatan Darat Amerika Serikat, Fort Benning, Georgia, 1975. Sekembalinya ke tanah air, SBY memangku jabatan Komandan Peleton 2 Kompi A Batalion Linut 305 Tengkorak dan Tonpan Yonif 305 Kostrat tahun 1976 sampai 1977. Beliau pun memimpin peleton ini bertempur di Timur Timur. Sepulang dari Timur Timur, SBY menjadi Komandan Peleton Mortir 81 Yunif Linut 330 Kostrat tahun 1977. Setelah itu, beliau ditempatkan kembali sebagai Pasi 2 Operasi Mabrigif Linut 17 Kujang 1 Kostrat tahun 1977 sampai 1978 dan Kipan Yunif Linut 330 Kostrat tahun 1979 sampai 1981 dan Paban Muda Sops SUAD tahun 1981 sampai 1982. Selanjutnya, SBY dipercaya menjabat Dan Yonif 744 Dam 9 Udayana tahun 1986 sampai 1988 dan Paban Madyalat Sops Dam 9 Udayana tahun 1988. Sebelum mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat atau Sesquad di Bandung dan keluar sebagai lulusan terbaik Sesquad tahun 1989. SBY pun sempat menjadi dosen Sesquad tahun 1989 sampai 1992 dan ditempatkan di Dinas Penerangan TNI AD Dispenat dengan tugas antara lain membuat naskah pidato Ksat Jenderal Edi Sudrajat. Ketika Edi Sudrajat menjabat Panglima ABRI, SBY ditarik ke Mabes ABRI untuk menjadi Koordinator Staf Pribadi atau Korspri Pangap Jenderal Edi Sudrajat tahun 1993. Ada banyak sekali jabatan militer yang kemudian dijabat oleh SBY. Puncaknya adalah ketika dia dipercaya bertugas ke Bosnia Herzegovina untuk menjadi perwira PBB tahun 1995.
SBY menjabat sebagai Kepala Pengamat Militer PBB yang bertugas mengawasi gencatan senjata di bekas negara Yugoslavia berdasarkan kesepakatan Dayton Amerika Serikat antara Serbia, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina. Setelah kembali dari Bosnia, beliau diangkat menjadi Kepala Staf Kodam Jaya tahun 1996. Kemudian menjabat Pangdam II Sriwijaya tahun 1996 sampai 1997, sekaligus Ketua Bakorsta Nasda dan Ketua Fraksi ABRI MPR Sidang Istimewa MPR 1998 sebelum menjabat sebagai Kepala Staf Teritorial atau Kaster ABRI tahun 1998 sampai 1999. Di tahun 2000, SBY mulai melangkahkan kaki menuju dunia politik. Apalagi kala itu ia memilih untuk pensiun lebih dini dari dunia militer dan dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada masa pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jabatan ini sebenarnya tidak begitu lama ia jalankan karena setelah itu Gus Dur mulai meminta SBY untuk menjabat sebagai Menko Polsoskam. Pada titik ini, SBY mulai mantap meniti karir di dunia politik. Pada tanggal 10 Agustus 2001, Presiden yang baru saja menggantikan Gus Dur, yaitu Megawati, masih mempercayakan SBY untuk menduduki jabatan sebagai Menko Polkam pada Kabinet Gotong Royong. Tetapi pada tanggal 11 Maret 2004, SBY memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam. Langkah pengunduran diri ini membuatnya lebih leluasa membangun dan membesarkan Partai Demokrat. Pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang diadakan di Bali, tanggal 30 Maret 2013, Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum. Di pemilu presiden yang dilakukan secara langsung untuk pertama kalinya, SBY yang berpasangan dengan Yusuf Kala meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan perolehan suara di atas 60%. Dan pada tanggal 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kala dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6. Kemudian, setelah akhir jabatannya pada tahun 2009, SBY mengumumkan akan maju lagi sebagai calon presiden dengan didampingi oleh Budiono sebagai cawapres yang diusung oleh Partai Demokrat. Kemudian, setelah pemilihan umum pada tahun 2009, SBY terpilih untuk kedua kalinya sebagai presiden dengan masa jabatan 2009 hingga 2014 bersama Budiono sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahannya, ada banyak sekali program-program baru dan juga inovasi yang mulai diterapkan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia. Di antaranya adalah di dua bidang besar, yaitu pendidikan dan juga kesehatan. Di awal masa jabatannya, yaitu tahun 2005, sudah mulai diluncurkan program bantuan operasional sekolah atau yang lebih dikenal dengan dana BOS. Program tersebut bertujuan untuk membantu finansial masyarakat Indonesia untuk bisa menyekolahkan anaknya agar tingkat buta huruf di Indonesia bisa menurun. Bahkan, dampak yang dihasilkan dari program yang satu ini begitu signifikan untuk masyarakat Indonesia, khususnya adalah bagi sekolah-sekolah dasar hingga menengah, sehingga sekolah mampu mengurangi beban iuran kepada siswa. Program pendidikan ini dinilai cukup berhasil. Pada tanggal 3 Juli 2013, SBY mendapat penghargaan Mahadwija Praja Utama dari Persatuan Guru Republik Indonesia.
Penghargaan ini diberikan saat Kongres ke-21 PGRI di Jakarta. SBY dinilai perhatian pada nasib guru dengan mendeklarasikan bahwa guru adalah jabatan profesi pada tahun 2004. Tahun 2005 disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, juga adanya sertifikasi guru dan tunjangan profesi guru mulai dibayarkan. Program yang kedua dan memang cukup berhasil dijalankan adalah pada sektor kesehatan. SBY membuat produk jaminan kesehatan masyarakat miskin atau yang dikenal sebagai Askeskin, sehingga nantinya masyarakat miskin tetap bisa menjalani pengobatan atau mendapatkan layanan kesehatan sebagaimana mestinya. Program ini berjalan dengan baik untuk masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Namun, ada 34 program kerja Kabinet SBY yang mangkrak, yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Antara lain, proyek infrastruktur ruas jalan tol, proyek infrastruktur jembatan di Ambon, proyek Wisma Atlet Hambalang, proyek infrastruktur pembangkit listrik pengadaan 7.000 MW yang didasari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010. Lalu, proyek infrastruktur Bandara Kertajati, Jawa Barat. Pada tanggal 30 Juli 1976, SBY menikah dengan Kristiani Herawati yang merupakan anak perempuan ketiga Jenderal Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo. Kristiani Herawati lahir tanggal 6 Juli 1952 dan meninggal tanggal 1 Juni 2019 karena sakit kanker darah. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 2 orang putra, yaitu yang pertama, Agus Harimurti Yudhoyono, lahir tanggal 10 Agustus 1978, yang kemudian menikah dengan Anissa Larasati Pohan, yakni putri dari Aulia Tantowi Pohan, yang merupakan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Aulia Tantowi Pohan adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi di YPPI Bank Indonesia sebesar 100 miliar rupiah pada tahun 2003. Yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan 4 tahun 6 bulan. Dari pernikahannya, ia memiliki anak Almira Tunggadewi Yudhoyono, lahir tanggal 17 Agustus 2008. Yang kedua, Edi Baskoro Yudhoyono, lahir 24 November 1980. Menikah dengan Siti Ruby Alia Rajasa, lahir tanggal 26 April 1986. Siti Ruby Alia Rajasa adalah putri dari Hatta Rajasa, yakni mantan Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu. Dari pernikahannya, ia memiliki 4 orang anak, yaitu yang pertama, Airlangga Satriadi Yudhoyono, lahir 24 Desember 2012. Yang kedua, Panca Sakti Maharajasa Yudhoyono, lahir 1 Oktober 2015. 3. Gayatri Idalia Yudhoyono, lahir 1 Januari 2018. 4. Alisa Prameswari Yudhoyono, lahir 22 Juli 2022. Demikianlah silsilah dan biografi singkat Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang dapat disampaikan. Semoga
bisa menambah wawasan tentang sejarah di Indonesia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.